Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariska Nadifatul Mutahharoh, nomor absen 15, akan menjelaskan tentang psikologi dan konseling Qur'ani. Psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu atau studi ilmiah yang mempelajari proses mental dan perilaku. Proses mental merupakan pikiran, perasaan, dan motif yang dialami oleh setiap individu, tetapi tidak dapat diamati secara kasat mata. Perilaku adalah semua hal yang kita lakukan dan dapat diamati secara langsung. Konseling merupakan kegiatan profesional yang bersifat hubungan membantu individu untuk lebih berkembang dan memecahkan masalahnya secara psikologis yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, bersifat interpersonal dan berlandaskan teori atau ilmu pengetahuan. Berikut ini adalah beberapa langkah konseling yang umum dilakukan oleh para konselor. Yang pertama adalah membangun hubungan dan rapport atau hubungan awal, membangun hubungan positif yang berlandaskan pada kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran. Yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah atau assessment, yaitu mendiskusikan mengenai masalah yang dialami klien, akar permasalahan, dan harapan yang diinginkan oleh klien dari proses konseling. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis, yaitu usaha konselor dalam mendiskusikan strategi dan intervensi yang dapat bermanfaat dan sesuai dengan kondisi klien dan dapat memudahkan terjadinya perubahan. Yang keempat, evaluasi dan terminasi, yaitu kegiatan evaluasi terhadap hasil konseling yang telah dilakukan oleh konselor. Apakah konseling yang telah dilakukan membantu klien dalam melakukan perubahan? Konseling Qur'ani. Konseling Qur'ani merupakan metode konseling yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan berlandaskan Al-Quran. Beberapa jenis konseling Qur'ani pada umumnya berisi materi sebagai berikut. Yang pertama, materi konseling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul yang berperan sebagai para konselor. Konseling langsung dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas digambarkan dalam Al-Quran surat Ad-Duha bagaimana Allah memberikan rasa tenang kepada Rasulullah yang tengah mengalami kegelisahan yang begitu dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa ia sekalipun takkan pernah meninggalkan Muhammad atau membencinya. Allah menjamin akan memberikan karunia dan kenikmatan atas kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam mengemban amanah menyebarkan Islam. Konseling dari Nabi kepada para sahabat atau keluarganya. Dalam Al-Quran, nabi-nabi dan orang beriman dapat menjadi konselor maupun konseli. Misalnya ketika Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan kepada para sahabatnya baik masalah dunia maupun akhirat. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau berwasiat kepada sahabat-sahabatnya untuk bertakwa kepada Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Psikologi dan konseling Qur'ani. Psikologi yang merupakan disiplin ilmu, hasil spekulasi pemikiran manusia memiliki beberapa kelemahan, antara lain adalah keterbatasan dalam menjelaskan gambaran mengenai manusia dan bagaimana cara manusia dalam menjalani kehidupan dan mencapai tujuan hidupnya. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat Islam sebagai salah satu bukti kasih sayangnya kepada manusia agar mereka tidak mengalami berbagai ketakutan, kesedihan, kesesatan, dan kecelakaan sehingga manusia mampu melakukan hal-hal yang baik di dunia dalam rangka mencapai tujuannya bahagia di akhirat.
Dalam konseling Qur'ani, nilai-nilai agama yang dianut klien merupakan satu hal yang perlu dipertimbangkan konselor dalam memberikan layanan konseling. Seseorang yang sangat fanatik dengan ajaran agamanya bisa jadi akan sangat yakin terhadap pemecahan masalah pribadinya melalui nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya. Sampai saat ini, konsep konseling yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam belum tersaji secara konseptual dan sistematik, sehingga dalam penerapannya harus menggali dan mengambil secara langsung dari sumber asli ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran. Nasihat dalam konseling Qur'ani. Al-Quran merupakan perkataan yang paling baik atau nasihat yang diturunkan Allah. Semua ayatnya serupa mutunya dan beberapa ayat disebut secara berulang. Tujuan pengulangan ayat diantaranya agar orang yang membacanya dapat selalu ingat, lebih mengerti dan memahami maksudnya. Manusia-manusia yang takut kepada Allah akan gemetar kulitnya. Karena takut kepada Allah, manusia yang senantiasa mengingat Allah akan menjadi tenang kulit dan hatinya. Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Allah akan menunjuki siapa-siapa di antara manusia yang dikehendakinya, dan pasti tidak akan ada seseorang pemimpin atau penolong pun yang mampu mengarahkan pada kebenaran dan kebaikan tatkala Allah menyesatkannya. Tujuan konseling Qur'ani diantaranya adalah untuk menyembuhkan penyakit yang berada di dalam dada manusia. Proses bimbingan konseling antara lain dapat didasarkan pada firman Allah Al-Quran Surat Yunus ayat 57, yang artinya adalah, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Yang terakhir adalah materi konseling Qur'ani. 1. Basyir atau berita gembira. Seorang konselor harus mampu berperan sebagai seorang pemberi kabar gembira yang memberikan kabar atau berita gembira kepada para kliennya melalui materi-materi konseling yang memang pada dasarnya sudah banyak disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Yang kedua, nadhir atau pemberi peringatan. Sebagaimana tugas Rasulullah SAW, maka seorang konselor pun idealnya mampu memberi peringatan dan penjelasan kepada orang-orang yang memiliki masalah dalam hidupnya. Yang ketiga, sobru atau sabar. Para konselor diharapkan mampu membawa konseli yang menghadapi problematika kehidupan mampu keluar dari masalah melalui jalan sabar dan bersyukur kepada Allah. Lewat sabar dan syukur, seorang mampu menghadapi kehidupannya dengan tenang dan kepercayaan diri yang tinggi. Yang keempat, tawakal. Seorang konselor dalam memberikan bimbingan kepada konseli harus dengan berlaku lemah lembut dan kasih sayang. Konselor mengarahkan konseli untuk membulatkan tekad keluar dari masalah, memotivasi untuk bertawakal kepada Allah dalam menghadapi problematika kehidupan. Yang terakhir, syukur. Tidak kalah pentingnya motivasi untuk selalu bersyukur kepada Allah dalam keadaan setiap saat. Mukmin yang baik adalah yang senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan atau kondisi kehidupannya dan senantiasa bersabar dalam menghadapi permasalahan dan ujian hidup. Itu saja penjelasan tentang psikologi dan konseling Qur'ani. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.